Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan tentang proses dan biaya produksi 2. Mari kita simak video selengkapnya. Bentuk aljabar dari fungsi produksi. Fungsi produksi linear. Fungsi produksi linear adalah sebuah fungsi produksi yang mengasumsikan hubungan linear sempurna antara semua masukan dan total keluaran. Rumusnya yaitu Q sama dengan E dalam kurung KL sama dengan AK plus BL, di mana A dan B adalah konstanta dengan fungsi produksi linear. Masukan adalah substitusi sempurna. Ada hubungan linear sempurna antara semua masukan dan total keluaran. Fungsi produksi liontif. Fungsi produksi liontif adalah sebuah fungsi produksi yang mengasumsikan bahwa masukan digunakan dalam proporsi yang tetap, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan F dalam kurung KL sama dengan min dalam kurung AK, BL, yang mana A dan B adalah konstanta. Fungsi produksi liontif juga disebut fungsi produksi proporsi tetap karena mengimplementasikan bahwa masukan digunakan dalam proporsi yang tetap. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebuah fungsi produksi yang mengasumsikan tingkat tertentu kemampuan substitusi di antara masukan-masukan. Fungsi produksi Cobb-Douglas dituliskan sebagai berikut, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan F dalam kurung KL sama dengan K komposisi dengan L dan komposisi dengan, di mana A dan B adalah konstanta. Dia seperti di dalam kasus fungsi linear, hubungan antara keluaran dan masukan tidak linear. Tidak seperti dalam fungsi produksi liontif, masukan tidak perlu digunakan dalam proporsi yang tetap. Fungsi produksi Cobb-Douglas mengasumsikan adanya tingkat substitusi tertentu di antara masukan-masukan, meskipun bukan kemampuan substitusi yang sempurna. Ukuran aljabar produktivitas. Dengan bentuk aljabar fungsi produksi, kita dapat menghitung beragam ukuran produktivitas. Contohnya, kita mempelajari bahwa produk rata-rata dari masukan adalah keluaran yang dihasilkan dibagi dengan jumlah unit masukan yang digunakan titik. Konsep ini dengan mudah dapat diperluaskan ke proses produksi yang menggunakan lebih dari satu masukan, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L sama dengan K1 per... Saya Aksan Huseidin akan melanjutkan pemateri kedua yang telah dijelaskan oleh April Beduri pemateri pertama tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isokuan dan isokus. Isokuan adalah menunjukkan kombinasi yang berbeda dari dua input yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi jumlah output tertentu. Kurva isokuan atau disebut juga isoproduk kurva adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan kombinasi dua variabel input dengan tingkat output tertentu. Sedangkan isokus adalah menunjukkan semua kombinasi berbeda dari tenaga kerja dan barang-barang modal yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga-harga produksi yang tertentu. Atau dengan kata lain, isokus disebut juga garis ongkos sama. Adalah kombinasi faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan cara mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Bustirano. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu tentang minimalisasi biaya. Apa itu minimalisasi biaya? Ialah aturan dasar yang digunakan oleh produsen untuk menentukan campuran tenaga kerja dan modal apa yang menghasilkan output dengan biaya terendah. Dengan kata lain, metode pengiriman barang dan jasa apa yang paling hemat biaya dengan tetap mempertahankan tingkat kualitas yang diinginkan. Strategi keuangan yang penting adalah penting untuk memahami mengapa minimalisasi biaya itu penting dan bagaimana caranya. Yaitu ada
5 tentang minimalisasi biaya. Yang pertama adalah fleksibilitas fungsi produksi. Dalam jangka waktu, seorang produsen memiliki fleksibilitas atas semua aspek produksi. Berapa banyak pekerja yang harus dipekerjakan, dan berapa besar pabrik yang akan dimiliki, dan teknologi apa yang akan digunakan, dan sebagainya. Dalam istilah ekonomi yang lebih spesifik, produsen dapat memvariasikan jumlah modal dan jumlah tenaga kerja yang digunakannya dalam memvariasikan jumlah modal dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, fungsi produksi jangka panjang memiliki 2 input, yaitu yang pertama modal dan tenaga kerja. Dalam tabel yang disediakan di sini, Q memiliki jumlah output yang dibuat. Nah, yang kedua adalah memiliki proses produksi. Dalam banyak bisnis, ada sejumlah cara yang digunakan kuantitas output tertentu dapat dibuat. Jika bisnis Anda membuat sweater misalnya, contohnya membuat sweater, Anda bisa memproduksi sweater dengan memperkerjakan orang dan membeli jarum rajut, atau dengan membeli atau menyewa beberapa mesin rajut otomatis. Dalam istilah ekonomi, proses pertama menggunakan sejumlah kecil modal dan sejumlah besar tenaga kerja, yaitu padat karya, sedangkan proses kedua menggunakan sejumlah besar modal dan sejumlah tenaga kecil, yaitu padat modal, dan bahkan dapat memiliki proses antara dua ekstrim ini, mengingat bahwa sering ada sejumlah cara berbeda untuk menghasilkan kuantitas output tertentu. Nah, bagaimana perusahaan dapat memutuskan campuran modal dan tenaga kerja apa yang akan digunakan? Tidak mengherankan perusahaan akan memiliki kombinasi yang menghasilkan kuantitas output tertentu dengan biaya terendah. Yang ketiga adalah menentukan produksi termurah. Salah satu opsinya adalah menentukan semua kombinasi tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan kuantitas output yang diinginkan. Menghitung biaya masing-masing opsi ini dan kemudian memilih opsi dengan biaya terendah. Sayangnya ini bisa menjadi sangat membosankan dan dalam beberapa kasus bahkan tidak memungkinkan. Untungnya ada kondisi sederhana yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan apakah campuran modal dan tenaga kerja mereka meminimalkan biaya. Yang keempat adalah aturan minimalisasi biaya. Biaya diminimalkan pada tingkat modal dan tenaga kerja, sehingga produk marginal tenaga kerja dibagi dengan upah sama dengan produk marginal modal dibagi dengan harga sewa modal, serta lebih intensif. Anda dapat memikirkan biaya yang diminimalkan dan dengan perluasan produksi menjadi paling efisien ketika output tambahan per dolar. Dari setiap masukan formula ini bahkan dapat diperluas untuk diterapkan pada proses produksi yang memiliki lebih dari 2 output. Untuk memahami mengapa aturan ini berhasil, mari pertimbangkan situasi yang dapat meminimalkan biaya dan memikirkan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang kelima dan terakhir adalah ketika input tidak seimbang. Dalam situasi ini, setiap dolar yang dihabiskan untuk tenaga kerja menciptakan lebih banyak output daripada dolar yang dihabiskan untuk modal. Jika Anda adalah perusahaan ini tidak bisa ingin mengalihkan sumber daya dari modal ke tenaga kerja, ini akan memungkinkan Anda menghasilkan lebih banyak mengeluarkan dengan biaya yang sama, atau secara ekuivalen menghasilkan biaya keluaran yang sama dengan biaya lebih rendah. Tentu saja konsep ini produk marginal semakin berkurang dan menyiratkan bahwa pada umumnya tidak ada gunanya terus bergeser dari modul ke tenaga kerja, karena meningkatkan jumlah tenaga kerja yang digunakan akan menurunkan pada produk kerja dan mengurangi jumlah modal yang digunakan untuk meningkatkan marginal produk modal. Fenomena ini menyiratkan bahwa persenan ke input dengan lebih banyak produsen marginal per dolar pada akhirnya akan membawa input ke dalam keseimbangan minimalisasi biaya. Perlu dicatat bahwa input tidak harus memiliki produk marginal yang lebih tinggi untuk memiliki produk marginal yang lebih tinggi per dolar. Baiklah, sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu substitusi masukan optimal. Untuk meminimalkan biaya produksi suatu tingkat keluaran tertentu,
perusahaan harus menggunakan lebih sedikit satu masukan dan lebih banyak masukan lainnya ketika harga masukan tersebut naik. Dan selanjutnya fungsi biaya. Fungsi biaya khususnya berharga karena memberikan informasi esensial yang dibutuhkan manajer untuk menentukan level serta meringkas informasi mengenai proses produksi. Baiklah, itu saja materi dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.